I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin. Untuk saat ini saya sedang menempuh program studi manajemen S1 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasahanggana Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai klasifikasi metode manufaktur, di mana untuk salah satu pemenuhan tugas mata kuliah manajemen operasional. Langsung saja, dalam klasifikasi metode manufaktur ada beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada produksi berbasis proyek. Yang kedua, produksi berbasis job, produksi berbasis batch. Yang keempat, produksi massal dengan aliran dan proses produksi. Yang pertama ada produksi berbasis proyek, yaitu produksi yang dicirikan oleh serangkaian aktivitas kompleks yang harus dilakukan dalam urutan tertentu, dalam periode tertentu, dan dalam perkiraan pengeluaran. Produk produksi proyek ini unik dan tidak berulang, misalnya kapal, lokomotif, pesawat terbang, jalan, dan gedung. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik project production atau produk berbasis proyek. Ada beberapa karakteristik yang akan kita bahas. Yang pertama, ada awal yang pasti dan akhir yang pasti. Dalam artian, dalam proyek ini kita dapat mengetahui awal kita memproduksi dan akhir kita memproduksi, atau kapan kita memulai, kapan kita mengakhiri. Yang selanjutnya ada kebutuhan sumber daya yang tidak beragam, di mana di akhir proyek sumber daya dari proyek tersebut digunakan kembali di tempat lain dalam proyek lain. Bahkan selama berlangsungnya proyek, kebutuhan sumber daya yang tidak beragam secara umum berkebutuhan sumber daya atau seperti tenaga kerja, material, uang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada keterlibatan berbagai lembaga, di mana sebuah proyek terdiri dari banyak tugas, masing-masing memiliki spesialisasi sendiri untuk dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Tugas umumnya memiliki prioritas yang ketat, yaitu tugas tertentu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya kita laksanakan atau kita mulai. Keempat, ada tata letak posisi tetap, di mana keluaran dari sebuah proyek adalah sebuah produk. Nah, produk tersebut semuanya dicirikan oleh imobilitas selama transformasi produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada masalah personel, yaitu produksi proyek memiliki banyak masalah terkait personel. Contoh, jika ada peningkatan yang cepat, staf akan dipinjam dari departemen lain atau dipekerjakan untuk jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, personel yang terlibat dalam proyek memiliki kepentingan yang terbatas atau berumur pendek dalam proyek tersebut. Yang terakhir, dalam pembekalan karakteristik proyek production atau produksi dalam bentuk proyek, karakteristiknya itu ada yang dinamakan dengan pembengkakan biaya tinggi, di mana seringkali terjadi penundaan dalam penyelesaian proyek. Penundaan seperti ini umumnya sangat mahal karena peningkatan biaya faktor produksi dan insiden peneliti yang mahal. Oke, lanjut. Ada produksi berbasis job, di mana produksi berbasis job ini ditandai dengan pembuatan satu atau beberapa jumlah produk tunggal yang dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai spesifikasi pelanggan dalam periode tertentu dan dalam harga yang ditetapkan sebelum dibuat kontrak. Nah, pada produksi berbasis job ini yang perlu kita garis bawahi adalah jumlah produk yang diproduksi tunggal, yang dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai spesifikasi pelanggan atau sesuai kebutuhan pasar. Beberapa contoh khas industri yang bergerak dalam produksi jobbing
adalah bengkel umum, perlengkapan untuk unit lain, kontraktor bangunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri jobbing production. Nah, dalam ciri-ciri jobbing production ini ada setidaknya 7 poin yang harus kita ketahui, yaitu produksi yang berjalan skala kecil, aliran bahan berputus-putus, waktu siklus produksi yang tidak proporsional, mesin serbaguna dan tata letak proses, tenaga kerja berketerampilan tinggi, supervisi berpengetahuan, berpengalaman, dan pengawas yang sangat kompeten, pekerjaan dalam proses besar. Nah, itu 7 ciri-ciri jobbing production yang harus kita ketahui. Yang selanjutnya ada produksi berbasis batch, di mana produksi berbasis batch ini ditandai dengan pembuatan produk dalam jangka dan jumlah yang terbatas. Tapi dalam jangka jumlah terbatas tersebut, banyak produk yang berbeda dalam jumlah seperti itu, yang diproduksi secara berkala dan disimpan di gudang sebagai barang jadi, yang nantinya menunggu pasar atau menunggu terjadinya penjualan. Contoh umum dari produksi berbasis batch ini adalah industri proses seperti farmasi, cat, dan bahan kimia lainnya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik produksi batch. Ada 3 karakteristik yang harus kita ketahui dan pahami. Yang pertama ada yang dinamakan dengan jangka pendek, di mana peralatan dan pengaturan perakitan digunakan untuk sejumlah bagian atau rakitan terbatas dan kemudian diubah untuk membuat produk yang berbeda. Produksi umumnya dibuat berdasarkan stok saja dalam karakteristik produksi batch ini, khususnya di jangka pendek. Yang selanjutnya ada tenaga kerja terampil dalam perdagangan tertentu. Nah, pada bagian ini tenaga kerja diharapkan memiliki keterampilan dalam suatu proses manufaktur tertentu. Contohnya, terampil dalam pembubutan, terampil dalam penggilingan, pengeboran, penyelesaian, dan lain-lain. Yang selanjutnya, supervisor memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses tertentu. Contohnya seperti supervisor di bagian penggilingan misalnya, mungkin tidak ahli dalam pekerjaan pembubutan dan pengeboran, tetapi diharapkan memiliki pengetahuan penuh tentang berbagai jenis operasi penggilingan sebagai tupoksi dia dalam bagian penggilingan. Contohnya seperti itu. Nah, sedikit lagi ya teman-teman. Yang selanjutnya ada produksi massal dan aliran, di mana produksi massal dan aliran ini ditandai dengan pembuatan beberapa produk standar yang diproduksi dan disimpan di gudang sebagai barang jadi yang nantinya menunggu untuk dijual atau menunggu adanya terjadinya transaksi. Yang terakhir ada proses produksi atau proses production, di mana proses produksi ini ditandai dengan pembuatan satu produk yang diproduksi dan disimpan di gudang untuk melakukan untuk nantinya dilakukan penjualan. Nah, itu mungkin teman-teman penjelasan ataupun presentasi dari saya mengenai klasifikasi metode manufaktur. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun bila mana ada penjelasan yang kurang tepat. Akhir kata saya ucapkan kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.